main ke arah belak lama. Brody gimana Brody? Brody gak ada data di sini. Oke, Zaz Kalau dari masih ya. data BMKB yang saya miliki seperti itu. Kalau sekarang gue lebih milih clean. Clean Jauh ya dari sama. Brody. Ya, quick draw-nya lumayan berasa lah ya. Oke. Tapi Zaz itu- kembali. Dan Badang ternyata. Oke, kita belum tahu Gatot kacanya bakal di mana. Bruno kalau nggak retail. Kayaknya di roamer sih Gatot kacanya. Oke, tapi at least ada highlight sekarang buat Alter Ego. Oke. Last pick. Ini dia. Pembuktian. Ke arah mana? Goblin CV. Follow up ada Beatrix Kari. Yep. Kalau mau asuransi lihat gimana Cloud. Tapi kalau mau yang mandiri Bruno, mungkin opsi yang bagus juga sama retail ya. Ya. Bruno bisa. Bruno retail. Ini Bruno retail kalau dari base of BMKB. Bruno. Ya itu paling safety. Tapi balik lagi untuk follow up damage dari kalian kurang burst. Oke. Tapi bukan nggak bisa ya, cuman kurang aja. Kurang berarti bukan berarti nggak bisa ya guys ya. Oke. Oke. Ini dia. Olim, apakah masih dengan adanya Gua sesuai prediksi gue sih tadi di tele prediction. Oke. 2-1 Alter Ego. 2-1 Alter Ego? Yep. Omawa Sama Alter Ego. masih Alter Ego. Wow. 2 Alter Ego voting kali ini. Oke. One last chance. Gak ada lagi kesempatan setelah ini. Karena para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harus dengan konsisten mendapatkan kemenangan dan bermain dengan santai. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Sedangkan dari tim Navi, mereka memiliki kesempatan untuk memecahkan telur. Mari kita saksikan one last game di match yang pertama. Apakah Alter Ego mendapatkan kemenangan? Apakah Navi memecahkan telurnya? MPL Arena, mana tepuk tangannya? To Mobile Legends. Let's go. Lane of down. Ini pembuktian balik lagi nih. Ada Lancelot juga yang digunakan oleh Hater. Ya kita tahu Lancelot sendiri. Dibilang hero early enggak. Dibilang hero late game enggak juga. Tapi seenggaknya mid game itu bisa dikuasai. Ya, tapi akhirnya ya ada beberapa tim juga yang sudah mulai membuka kayak oke ini ada peluangnya juga untuk Lancelot sebenarnya dari peraduan untuk mendapatkan objektif. Oke. Dari lane ini Becky terlihat lumayan santai aja. Versus Nilo di awal nggak bakal yang terlalu agresif banget. Tapi dari emblem, attack speed ternyata switch dan endurance Lancelot. Oh, iya. Yep. Dan lawannya Warcry masih untuk Hayabusa pastinya. Dan cooldown reduction ini untuk Badang membawakan emblem support juga. Ya, untuk cari stack ya. Tapi ngelihat dari peraduan turtle harusnya ini bakal jadi setara sih Om. Imbang Karena ya? Lancelot di awal juga bukan yang terbilang bisa setak. Iya, tapi dia punya Tonros, chance di situ. Untuk ke steal iya Ji, setupnya gue bahas tadi. Nggak ada chance setup tetap bonyok. Oke, tapi kita lihat dari pergerakan dari Aether ini salah satu hero-nya Aether ketika dia debut di MPL Indonesia. Dia cukup bersinar dengan adanya Lancelot yang dia miliki. Tapi kita bakal menyaksikan apakah ini akan sedikit berbeda atau sama. Sakit kan? Iya. BRS juga ya, BRS ya, berasa. Cuma 2 stack ya tadi pakainya ya. Satu kayak tadi Om. Satu ya, Cuma satunya puncher dipakai masuk keluar. Tonros. Dan itu udah berasa banget kan. Oke, sekarang. Jive hati-hati. Tadi ini. Seperti biasa tapi Ride gagal untuk mendapatkan satu first blood di arah top lane. Masih bisa dihindari oleh sosok dari seorang CV. No Shadow Kill. Dan no Retribution juga. Ini ada sinyal juga sih sebenarnya untuk Alter Ego bakal ngelepas dari turtle yang pertama. Yes, betul banget. Tapi kalau kita melihat di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego, mereka masih menunjukkan vision untuk para pasukan dari tim Navi yang sedang mendapatkan turtle yang pertama mereka. Tapi bisa kita bilang ini agak terlalu memaksa kalau mereka mau dapat poin kill lagi dari Dreams. Itu kayaknya mereka harus coba mulai redakan sedikit egonya. Setuju sih. Kayak udah harus berpuas dengan turtle tadi yang bisa didapatkan juga. Sementara melihat dari setup jungle-nya, Rine udah keluar dari setup jungle-nya. Ini bisa banget invade. Sebenarnya di atas scale masih lengkap banget untuk jungle yang dimiliki oleh Navi. Itu masih kosong semuanya ya. Dan Inter masih sedang perjalanan juga nih. Dan topnya ini bisa coba untuk ditabrak ternyata Navi. Mereka sedang menuju ke area top. Set ini gak dikasih buff ke arah Rine-nya. Tapi sebenarnya kalau lihat Retribution Hater ready nih. Pilihannya ada di Navi sekarang. Oke, tapi kita bakal menyaksikan invasi jungle ternyata tidak terjadi. Karena mungkin kalkulat dari para pasukan dari tim Navi juga mereka nggak mau sembarangan, Lin. Vision juga tadi Om. Ya, lebih safe juga ya mungkin tuh. Taktiknya tidak ingin terlalu overdrive nanti mereka akan bisa terpunish. Jadi better mereka ambil untuk trip yang di samping aja daripada mereka langsung menuju ke bawah. Dan topnya masih baik-baik saja, ini gak ada gangguan sama sekali. Juga di bottom juga bahkan sama ya. Jadi ini lebih ke trio midnya yang sedang menentukan arah mereka mau menuju kemana. Bahkan kelihatan banget Bruno dari CV ini lagi kondisi unggul.
Memang Yoji. Oh bahkan Adrift dengan avatar of God ini kedapatkan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Drift. Follow-up damage akan coba didapatkan kembali, tapi nampaknya langsung para pasukan dari tim Navi mereka terpukul dengan adanya first blood. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mundur ke arah belakang. Ether mencoba untuk bermain dan berdansa dengan pedangnya. Tapi nampaknya tidak ada kerugian untuk para pasukan dari tim Navi, bahkan keuntungan untuk jungle-nya. Ya. Ini masih sesuai track dari Navi-nya Om, seperti game yang pertama. Memang nggak terlalu menekan, tapi ini udah lumayan sih. Ya, ini lebih ke tempo juga kan buat Navi. Tadi mereka cuma merespon apa yang dilakukan Alter Ego yang memang tadi EOG-nya nggak dapetin target apa-apa. Ya mungkin menurut aku itu lebih karena miskalkulis deh Om. Dia kira akan mundur Navi-nya, tapi malah kumpul di kiri semua. Atau dia mau mancing dash-nya keluar. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mancing skill dari, ya mungkin dari Lancelot seenggaknya Tonros keluar. Itu bisa jadi. Sementara kalau ngeliat dari setup turtle kembali, Navi cukup pede. Tapi Navi ini kalau ngomongin pede, dia pede banget. Karena dia gak harus worry untuk di arah gold laner-nya. Pertama, dia udah punya Husklow, dia akan sangat kuat. Tapi Becky, seperti biasa, sebagai sosok seorang Morpheus akan coba sedikit melakukan distraction. Tapi informasi heist dari mid lane. Informasi yang terlihat dengan sangat jelas menandakan para pasukan dari tim Navi bisa melakukan buying time. Bahkan lihat di sana para pasukan dari tim Navi masa T5 berarti bersama seorang Winnie. Bahkan tidak masalah para pasukan dari tim Navi yang mundur ke arah belakang, tidak bisa melakukan siapapun. Full plating pun tidak bisa dilakukan. Jadi kerugian yang sangat mahal didapat oleh para pasukan dari tim Navi. Oh, ketarik? Oh, ketarik dan Kars termakan begitu saja. Karena tahun tadi yang begitu baik. Tapi ya jelas banget ya dari Alter Ego mereka mau lebih dan mereka dapetin itu. So keunggulan sekarang ditarik. Yang tadi dipegang sama Navi, under 1000 gold sekarang dipegang Alter Ego. Iya, dan tadi waktu ada memang, misalnya ya ada Tsunami Slam juga yang bisa dibuat dengan Kars. Winter Descent juga sudah siap dibuka tadi. Dan itu bisa menggantikan bagaimana posisi dari Alter Ego yang tadi terancam. Mau gak mau juga. Ini semuanya akan langsung bubar. Dibubarkan oleh Zax. Kalau ini lebih karena miskomunikasi sih tadi. Kalau misalnya nggak mau masuk lebih dalam lagi, Becky-nya nggak boleh di depan sana sih, Lim. Seenggaknya ketika udah kalah retreat udah mundur lagi kan? Iya langsung selesai, udah Reset, udah balik dari Tapi masih lanjut team fight ya. Iya masih ada dilanjut team fight, nggak baik banget untuk mereka. Tapi para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk memprioritaskan CV seperti biasa yang mereka lakukan. Dan untuk kita lihat kali ini, zoning out dari tim saja bahkan coba untuk membuat sosok dari seorang Alter Ego ini mendapatkan kondisi menuju ke arah Purple Puff. Apakah berhasil mereka ball? Tepakan Nexor termakan dengan shadow kill. Terbagi menjadi dua, tepakan poin kill yang ketiga akan didapatkan oleh seorang Ridika. Tepakan membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan Kars juga sebagai poinnya. Ais mampu berdansa di depan sana, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka masih mau lebih. Masih ada satu buah poin kill karena satu Cochero yang menyangkut di tubuh dari sosok seorang Kars. Tidak bisa dihilangkan, tidak ada Purify. Timing yang begitu baik tadi Rine, dia nggak langsung balik. Dia tunggu dulu dan ketika kuat Shadow ready lagi Kars yang bisa dipunish. Iya, dan kita melihat lagi ya, contoh di mana Dominator Descent-nya juga yang membuka di tengah-tengah team fight. Sehingga efek-efek slow damage yang diberikan dengan Hijumen juga ini sangat berasa dan selalu bisa membantu. Rine, War Axe selesai, second item untuk dia. Hijumen juga tadi punya Glowing One ya. Berarti tinggal tunggu buat Haisha menyelesaikan Holy Crystal yang sedang dibuat. Oke, lihat turtle yang ketiga. Apakah akan didapatkan oleh Enton, tapi masuk lebih dalam. Tepakan terkena Dino. Save the day for Alter Ego. Tepakan Peggy karena bisa menyelamatkan dirinya di depan sana. Sorry, yang terjadi Tsunami Slam for nothing. Watch out. Satu persatu Navi mereka mulai dipanis. Agak sedikit kaget tadi gue ngelihat ketika mereka sedang kalah tempo dan setup karena turtle. Iya, masih sama ya berarti kayak mereka masih berusaha untuk mendapatkan turtle yang bisa dilepaskan. Tapi sorry to say, perfect turtle untuk para pasukan dari tim Alter Ego sudah mendominasi dan bahkan Rine dengan Hayabusanya udah tidak bisa dibendung kali ini, terlalu mengganas. Dan bahkan kalau ngeliatin dari flow yang sudah kita lihat dari game 1, game kedua yang mendominasi di awal bahkan hampir sulit bisa dibalikan, Lim. Ya, ini tinggal tunggu sih. Navi, mungkin winning condition mereka sekarang masih ada di defense. Mereka harus bertahan dulu, mainin winning jauhnya. Karena gue gak ngeliat strategi 2 sama sekali, Om. Iya, dan Navi tinggal mencoba untuk... Soalnya Navinya mereka harus bisa bertahan dan berusaha untuk mendapatkan sebuah pick off. Ya. Cuman ketika ada pick off yang sedang dilakukan juga dengan Navi, ini follow up Hijumenya nih yang harus mereka hentikan. Sama damage-nya nggak cukup juga sih untuk saat ini. Masih bisa di-retry kan? Tau gue masih bisa di-retry deh, Dominator Descent ya. Itu bisa, Tonros retry kayaknya sekarat deh. Untuk Dominator Descent, itu bisa jadi opsi loh. Tapi kan? Oke, tapi nampaknya Shadow Kill yang masih bisa dihindari. Avatar Guardian for now dipaksa. dipaksa.
1 buah poin kill untuk Cars kali ini sangat mahal. Ya, di sisi lain Hais juga bisa ngedorong dan dikejar kan? Pasti Oke, dikejar. tapi nampaknya Hais masih coba untuk bertahan di depan sana Nggak seorang bisa. diri. Gak bisa masuk lebih dalam lagi karena Nino telah menuju ke batang hidungnya dan Hais gagal untuk ditukar dengan adanya Cars dari bottom lane. Ya, bahkan rugi untuk Navi-nya. Bottom lane harus mereka lepaskan juga tadi. Dan meskipun berusaha untuk mengejar Heist dengan retribution yang dipakai untuk Aether juga, masih belum ada fungsi juga. Mereka sedang sangat-sangat terdesak. Kalau kita melihat dari itemnya yang baru jadi bisa memberikan damage hanya Shive. Dua item ya. Yep. Oke, tapi kita lihat menyaksikan sedikit potensial gameplay yang dimiliki dari tim Navi untuk bisa membalikan keadaan ini agak sedikit terkubur ya. Aku belum melihat ada potensial tersebut, Lim. Sebenarnya kalau ngelihat dari awalnya emang temponya udah hilang. Tapi sekarang kalau ditanya kesempatan sebenarnya masih ada. Walaupun memang kehilangan gold ini ekstrim juga menurut Dreamwolf. Wah, ini bukan ekstrim lagi nih, udah seluncur nih. Alright, tapi tampaknya perpasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Ketika Lord seperti ini didapatkan oleh mereka dan mereka memasang di pasti, tapi Hais menuju ke arah pelana masih ada kill. Hampir saja bisa menyelesaikan 2 poin dari tim Navi dan kalau itu terjadi Lordnya akan bisa membabi buta pasukan dari tim Navi. Ini dia yang dibilang hero power ya. Rine dengan Hayabusanya begitu baik dengan permainan Coach Shadow kill-nya. Dan sekarang pasif di arah mid lane udah kebongkar nih. Udah ke-trigger juga. Dan jangan lupa ini adalah Alter Ego yang menang di early game. Objektif mereka dapetin dan mereka sangat-sangat tahu bagaimana cara untuk memaksimalkan nih Ganas keunggulan ya? di early. Sangat ganas sekali kalau mereka pegang di early. Setuju banget, setuju banget. Ketika lagi unggul ya Alter Ego tahu how to punish. Tapi kalau misalkan lagi under seperti game pertama itulah celah yang dimiliki Alter Ego. Tapi lihat top lane Lord dikawal dengan slow push dipaksa pasifnya. Oh, mau dipaksa pasifnya. Pasifnya ke-trigger kah? Belum. Kalau ini pasifnya ke-trigger nih Om, harusnya sebentar lagi. Dan gak kena Lord. Dan gak kena Lord itu dia ini akan menjadi berbahaya. Lord akan melakukan charge menuju ke arah top lane, akankah dipaksa oleh para pasukan dari tim Alter Ego? Dapetin 1 buah turret adalah sebuah hal yang sangat mahal di menit-menit awal seperti ini. Ya, dan Navi pun ngelepas langsung mereka sadar. Oh my god, Hais! Coba untuk mendapatkan 1 mobil kill seorang X-Magic. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Navi. Kali ini menuju ke arah Nino! What the play from Nino! Miss Drake yang on point berhasil mendapatkan Aether. Di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan momentum. Avatar dia mendapatkan 1 dan ini penjara. Navi gagal memecahkan telur mereka karena Alter Ego mengganas di game yang ketiga. What the play! Alter Ego win the series. Membalikan keadaan kali ini Alter Ego membuktikan bahwa mereka bisa reset, mereka bisa adaptasi. 2-1 skor akhirnya dan mengubur mimpi kemenangan bagi Navi kembali. Yap.